jangan-jangan aku bisa merusak pelantikan orang se-Indonesia Raya ini nih gara-gara aku datangnya telat gitu kan. Teman-teman di tenaga kesehatan yang malah sebenarnya kaget gitu. Sangat berbeda ya, karena ketika sudah menjadi anggota itu ya otomatis diwajibkan wajib lapor ke KPK. Istilah milenial dan anak muda menjadi populer pada 2019, sebab presentase anak muda mendominasi pemilih pemilu 2019 membuat kelompok umur ini menjadi komoditas politik yang paling menjadi target klaim para politisi. Sejak itu, mereka berhasil mendobrak mitos tentang generasi muda yang dianggap apatis terhadap politik. Justru, antusiasme milenial kini menggelitik. Kemudian muncul nama-nama baru di dunia politik. Mereka duduk mewakili rakyat maupun daerah, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bukan saja artis, deretan nama yang seketika dikenal luas setelah duduk di bangku panas gedung parlemen, rata-rata konon terpilih karena paras muda, menarik, baik wanita maupun pria. Pada Agustus 2019 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) telah menetapkan calon legislatif DPR maupun DPD terpilih untuk periode 2019 sampai 2024 berdasarkan rapat pleno terbuka. Dari hasil penetapan tersebut, tercatat bahwa dari 136 anggota terpilih, terdapat 10 anggota yang tercatat sebagai senator termuda. Mereka yang terpilih tersebar di 34 daerah pemilihan. Kita kenalan yuk dengan beberapa dari mereka. Pertama ada Gialika Maharani. Wanita kelahiran 20 September 1997 ini mewakili aspirasi rakyat Sumatera Selatan. Gialika diketahui masih berusia 22 tahun saat ditetapkan menjadi senator dan memiliki suara sebanyak 337.954 suara. Gialika juga sempat didapuk sebagai pimpinan sementara DPD RI pada saat pelantikan anggota DPD RI periode 2019 sampai 2024. Lalu ada nama Jihan Nurlela Chalim, perempuan cantik kelahiran 1994 asal Lampung ini berhasil duduk di kursi parlemen dengan meraih suara sebanyak 810.373 suara. Tak asing dengan politik, Jihan merupakan adik dari Cus Nunia Chalim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung. Dan ada juga salah satu senator muda lainnya adalah Ali Ridho Azhari. Pemuda kelahiran 1989 ini berhasil mendapat 349.450 suara dari daerah pemilihan Banten. Awalnya insecure sih, sebenarnya, tapi nggak juga sih. Sebenarnya saya merasa insecure itu dari sebelum saya terjun maksudnya jadi anggota DPD, karena ketika saya bersaing pun saingan saya udah track recordnya udah bagaimana banget kan, udah banyak yang ada yang doktor, ada yang dosen dan lain sebagainya, ada yang sudah jadi politisi sebelumnya. Jadi mungkin saya sudah bisa beradaptasi lah dengan kondisi-kondisi seperti ini. Dan ketika masuk, alhamdulillahnya saya merasa teman-teman di komite, di alat kelengkapan saya itu mengayomi dan menerima saya dengan baik. Cerita lucunya juga nih Mas, waktu pelantikan itu saya kan kejebak macet tuh, jadi memang nggak ikut rombongan pada saat ke kantor, pada saat ke gedung kura-kura untuk sidang paripurna pertama. Saya itu kan disediakan mobil sendiri lah, mobil RI 7 pada saat itu, RI 7 sementara lah jatuhnya gitu kan, disediakan mobil pribadi dan berangkat duluan biar bisa prepare atau gladi-gladi sedikit gitu kan. Ternyata pas jalan ke sana karena patwalnya itu ngatur untuk rombongan yang bus lain gitu. Jadi saya pergi sendiri tanpa ada patwal gitu.
ternyata kejebak macet dong, kejebak macet, dan ternyata teman-teman rombongan yang lain duluan udah sampai. Saya pikir wah udah nggak bisa nih kalau saya nunggu macet, saya nggak bisa pimpin sidang. Dan saya turun dari mobil waktu itu, pesan Gojek, dan akhirnya saya naik Gojek sampai di depan Hotel Mulia di belakang tuh masih tetap kejebak macet dan nggak bisa masuk. Akhirnya saya turun dari Gojek tuh jalan kaki dari gerbang belakang ke gedung Kura-Kura. Nah itu pengalaman yang aku nggak akan pernah lupa seumur hidup sih. Jadi nervousnya itu bukan ketika wah aku mau memimpin sidang nih, tapi nervousnya itu waktu lagi di ojek mikirin, ampun aku bisa, jangan-jangan aku bisa merusak pelantikan orang se-Indonesia Raya ini nih gara-gara aku datangnya telat gitu kan. Ya ada suka dukanya lah, itulah yang saya lewati. Kadang ada tanggapan miring dari konstituen, dari tanggapan-tanggapan kita terhadap isu-isu yang berkembang gitu. Terus jadi sorotan publik yang kadang memang agak sangat mengganggu, apalagi dari mungkin disentil tentang hal-hal yang bersifat privacy, pribadi gitu kan, ya udah nggak bisa kita tutupin banget gitu kan. Saya rasa sih sukanya sih lebih banyak sih ketika kita bisa berbuat lebih untuk teman-teman di dapil, terus juga ketika kita bisa dapat ilmu yang banyak dari rekan-rekan. Setelah saya selesai internship, saya melihat ada peluang untuk menjalani kontestasi politik, ada peluang di DPD RI, maka saya memberanikan diri mencalonkan menjadi salah satu kandidat DPD RI. Tentu dengan segala resiko, karena seluruh keputusan tentu ada konsekuensinya. Nggak sengaja juga ya, karena memang dari kecil tidak pernah terlintas bercita-cita untuk jadi politisi. Bahkan maksudnya kata-kata politisi itu bukan merupakan profesi yang dicita-citakan anak-anak kecil pada umumnya juga kan. Jadi memang setelah kuliah, kebetulan kemarin ngambil TKA, judul TKA-nya tentang organisasi Karang Taruna, organisasi kepemudaan. Pulang ke Palembang untuk meneliti organisasi tersebut. Dengan begitu saya langsung aktif dalam kegiatan organisasi tersebut. Jadi memang kemarin intensitas saya untuk bertemu masyarakat dan aktif dalam kegiatan organisasi itu sangat tinggi. Jadi disitulah mungkin perasaan untuk bisa do something more itu hadir gitu. Jadi apalagi kemarin itu sempat disupport sama teman-teman organisasi untuk Mbak Jia kenapa nggak nyalek aja gitu. Kan kebetulan keluarganya juga dari keluarga politik nih gitu. Jadi akan lebih lebih enak lah karena bisa menjadikan orang tua sendiri atau paman sendiri jadi mentor dalam dunia politik ini. Kenapa nggak nyalek aja gitu jadi DPD RI. Sempat saya mikir waktu itu, wah apa nggak kemudaan ya, soalnya kan saya masih 19 tahun jalan 20 ya pada saat itu. Akhirnya nggak terlalu saya gubris sebenarnya. Akhirnya setengah tahun, kurang lebih setengah tahun sampai setahun berjalan saya aktif dalam kegiatan organisasi, barulah saya terfikirkan, oh iya ya kenapa nggak terjun ke dunia politik aja, karena kalau misalnya di organisasi ya saya bisa nolong orang yang segini-gini aja, tapi kalau kayak saya udah pegang jabatan atau punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu ya akan lebih berdampak besar bagi masyarakat. Saya punya kampung itu kalau boleh dibilang cukup sangat memprihatinkan. Itu memprihatinkan karena memang jalanan atau infrastruktur ke sana itu kurang baik lah. Salah satunya ya di Kabupaten Pandeglang. Itu di mana kampung saya itu di Desa Koncang. Memang jalanannya itu kalau boleh dibilang masih sangat hancur lah. Saya dari situ berpikir bagaimana supaya kita berkontribusi secara perlahan, namun ini kan tantangan tersendiri karena memang tidak akan dapat secara pribadi atau sendiri-sendiri karena kita ini butuh kerjasama seluruh pihak, bukan saja hanya dari saya sendiri tapi juga dari masyarakat bawah, yaitu dari RT, RW, camat, kelurahan, bahkan sampai ke tingkat bupati, gubernur, dan juga sampai ke pemerintah pusat. Nah, di sini saya mulai berpikir apa kiranya kontribusi apa saja
setelah saya berpikir ya salah satunya itu masuk dari jalur politik, yaitu dari DPD RI. Respon keluarga sih sangat mendukung karena kita juga sedikit banyak kita terpapar oleh politik, dan mungkin ya itu tadi teman-teman di tenaga kesehatan yang malah sebenarnya kaget gitu. Yang saya ingat cuman kayak yakin gitu aja sih sebenarnya, karena itu kan pertama kali itu saya menyampaikannya juga tidak dalam kondisi keadaan serius gitu. Masalah waktu itu lagi makan-makan, ngobrol-ngobrol, santai-santai, terus saya bilang banyak yang ini nih yang nyuruh aku nyalon nih teman-teman dari organisasi, kira-kira gimana ya gitu, aku bilang gitu. Terus papa waktu itu yang sempat yakin, serius katanya, nggak mudah loh gini sempat nggak terlalu ibaratnya membahas terlalu dalam lah, sampai akhirnya saya mengatakan itu beberapa kali bahwa baru beliau lebih menanggapnya lebih serius, mau mulai mempersiapkan semuanya. Nih kalau kamu beneran mau nyalon, ini nih yang harus kamu persiapkan, mental seperti ini yang harus kamu punya dan lain sebagainya gitu. Ya pada awalnya ada ya pro kontra sih, sama, ada yang mendukung, ada yang juga nanti dulu gitu, karena kan masih kurang kalau boleh dibilang mungkin anak muda kurang pengalaman gitu. Ya bagi saya itu tidak masalah, karena memang pengalaman itu kan berdasarkan ketika kita sudah melakukan gitu. Oleh karena itu ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mengikrarkan atau ingin kalau boleh dibilang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia lah paling bermanfaat bagi orang lain, itu hadis Nabi. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang muda ingin juga terlibat dalam keputusan-keputusan penting di bangsa ini. Saya lihat ini adalah potensi untuk bisa maju menjadi senator yang cukup mumpuni. Anda berada dalam usia muda, pasti lebih energik dan terengginas dalam membela kepentingan daerah.